Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Dwi Komalasari dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran A, tahun 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pengolahan surat dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu SEN. Baik, tanpa berlama-lama, berikut adalah tutorialnya. Selamat menyaksikan. Baik, langkah pertama yaitu adalah mendownload data file RAR arsip desa. Setelah data file RAR arsip desa tersebut berhasil di-download, maka copy datanya, lalu kita ke local disk C, cari folder SEN, lalu kita cari htdocs, dan paste file tadi di folder htdocs ini. Setelah berhasil dipaste, maka ekstrak file RAR tersebut. Kita pilih extract here. Setelah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi SEN-nya. Dan untuk yang Apache dan MySQL, kita klik Start. Setelah berhasil klik Start, maka kita buka Chrome. Lalu ketik localhost. Setelah berhasil ke localhost, maka kita klik phpMyAdmin. Nah, setelah berhasil login ke phpMyAdmin, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat folder baru berdasarkan database yang ada pada SEN. Nah, untuk membuat folder baru tersebut, maka kita harus melihat file yang tadi kita ekstrak. Arsip desa, lalu kita buka yang DB database. Dan di sini surat. Maka di phpMyAdmin-nya di sini kita harus ketik sama persis dengan nama file yang tadi, yaitu surat. Setelah itu klik membuat. Nah, setelah database tersebut sudah berhasil, maka kita ke folder surat ini.
Lalu kita import. Choose file. Dan kita pilih file yang tadi. Bsam, lalu htdocs, arsip desa, database, dan surat. Setelah itu baru kita klik go. Jika sudah seperti ini, maka aplikasi SAM tersebut sudah dapat digunakan. Selanjutnya adalah kita klik New Tab, lalu kita ketik localhost garis miring arsip desa. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka aplikasi SAM dapat digunakan. Nah, untuk user dan passwordnya, kita dapat lihat di PPT yang telah disediakan. Ini untuk ID dan password KAUR umum, ini yang sekdes, dan ini yang kepala desa. Kita akan mencobanya satu persatu. Pertama, kita akan mencoba yang KAUR umum. Kita copy, paste, kita paste juga. Nah, kita sudah berhasil login ya. Nah, di sini kita dapat merubah profil. Kita dapat merubah profilnya, dapat disesuaikan. Namun pada kali ini saya tidak merubah profilnya. Saya akan mencontohkan bagaimana KAUR umum untuk mendistribusikan sebuah surat masuk. Nah, di sini kalau KAUR umum hanya bisa mendistribusikan atau mengupload sebuah surat masuk. Tidak bisa untuk mendistribusikan surat keluar. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana KAUR umum ketika akan mendistribusikan atau mengupload surat masuk tersebut. Kita ke bagian surat data, lalu surat masuk. Kita klik yang ini. Nah, di sini kita dapat menuliskan perihalnya. Misalkan di sini saya akan, saya sebagai KAUR umum, misalkan mendapatkan sebuah surat masuk, yaitu mengenai perkenalan perusahaan. Lalu kita klik untuk memasukkan file surat tersebut yang sudah di-scan. Saya sudah menyiapkan sebuah contoh surat masuk. Setelah berhasil terupload, maka selanjutnya kita kirim. Nah, surat masuk pun telah terupload dan dapat dilihat oleh sekdes dan kepala desa. Lalu selanjutnya saya akan logout dan mencoba login dengan ID dan password sebagai sekdes. Kita copy ID-nya, lalu kita paste. Sini juga kita paste.
Nah, pada tampilan sekretaris desa sendiri juga kita dapat merubah profilnya. Kita dapat menyesuaikannya sama seperti yang KAUR umum tadi. Nah, perbedaan sekretaris desa dan KAUR umum, jika di KAUR umum dapat mengupload atau mendistribusikan sebuah surat masuk, maka di sekretaris desa tidak bisa, namun hanya bisa mendistribusikan atau mengupload surat keluar. Nah, di sini, di surat masuk ini tadi yang telah di-upload atau didistribusikan oleh KAUR umum, dapat dilihat atau dibaca oleh sekretaris desa. Kita dapat melihatnya. Nah, lalu selanjutnya sekretaris desa bisa mengupload atau mendistribusikan sebuah surat keluar. Caranya sama, kita bisa klik pada tombol ini. Lalu perihalnya saya di sini tentang permintaan penawaran barang. Lalu klik. Dan di sini juga saya telah menyiapkan sebuah contoh surat keluar. Kirim. Maka surat keluar telah berhasil diupload atau didistribusikan oleh sekretaris desa. Maka surat keluar tersebut sudah berhasil didistribusikan atau terupload oleh sekretaris desa tersebut. Lalu saya akan log out dan mencontohkan untuk login sebagai kepala desa. Kita copy ID-nya, paste. Nah, di kepala desa juga sama, kita dapat merubah profil seperti pada KAUR umum dan sekretaris desa tersebut. Nah, jika pada KAUR umum dapat mengupload atau mendistribusikan surat masuk, di kepala desa ini tidak bisa, namun hanya bisa membacanya saja. Sama halnya seperti sekretaris desa tadi. Kita bisa melihatnya seperti itu. Begitupun dengan surat keluar, kepala desa ini tidak bisa mengupload atau mendistribusikan sebuah surat keluar, namun hanya bisa melihatnya. Seperti itu. Namun yang membedakan adalah pada akun kepala desa ini mempunyai data master, yaitu dapat mengelola atau memasukkan pengguna baru yang akan yang bisa menggunakan aplikasi SEM ini. Itu perbedaan dengan akun KAUR umum dan sekretaris desa. Lalu kita akan kembali lagi logout dan mencoba masuk ke akun KAUR umum, yaitu admin 2 dengan password yang sama, admin 2. Nah, pada tampilan surat masuk yang tadi telah diupload oleh KAUR umum, di sini sudah ada tanda dibaca yang artinya sudah dibaca oleh sekretaris desa dan kepala desa.
Nah, untuk surat keluar tadi yang diupload oleh sekretaris desa, maka KAUR umum dapat melihatnya. Di sini KAUR umum juga dapat memperingati dan mendisposisikan surat tersebut. Jika KAUR umum memberikan tanda peringatan tersebut, maka artinya surat tersebut penting atau segera harus diambil tindakan yang lebih lanjutnya. Lalu, KAUR umum juga dapat mendisposisikan surat tersebut. Misalnya ke bagian bendahara, KAUR Kesra, KAUR keuangan, pemerintahan umum, kepala desa, sekdes, dan lain sebagainya. Baik, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.